Dilanjut perkara nomor 148. Putusan nomor 148/01/01/29 DPR DPRD 22 Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subhani SH.MH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, kuasa hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh SH.MH dan kawan-kawan, advokat, konsultan hukum, dan advokat magang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Tengku Rifki Harsha sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob SH.MH CN dan kawan-kawan, yaitu advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum, serta asisten advokat, dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan termohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, paragraf 3.1 dianggap diucapkan. Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.2 dan 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 dan 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.6 dan 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Paragraf 3.8, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait, dan pokok permohonan. Dalam eksepsi 3.9, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait masing-masing sebagai berikut. 39.1, bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscurable dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan atau diubah, dan seterusnya selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi pihak terkait, menurut Mahkamah, eksepsi pihak terkait demikian adalah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa adapun terhadap eksepsi termohon, perihal permohonan pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 5 PMK 2 2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, beserta lampiran 1 Romawi PMK 2 2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami
Permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan, kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum lainnya. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan aku, Mahkamah menemukan petitum angka 3 pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang PSU setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Dwiheda, Dapil Pohuwato 5, Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, pada petitum angka 5, pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sepanjang Dapil Pohuwato 5 pada Kecamatan Dwiheda dan Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, yaitu PKB pemohon memperoleh 1.711 suara dan Partai Demokrat pihak terkait memperoleh 1.711 suara. Bahwa menurut Mahkamah, petitum pemohon pada angka 3 dan angka 5 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif. Padahal kedua petitum tersebut adalah dua hal yang saling berbeda. Bahwa dengan demikian konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi termohon berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon, 2 menolak eksepsi selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Jepri Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut